Pernah kepikiran nggak sih, gimana ya caranya biar bisa bener-bener nyambung sama remaja di dunia yang serba cepat ini? Nah, kali ini kita bakal bongkar sebuah alat yang unik banget yang dirancang khusus untuk membangun ketangguhan mereka dari dalam. Dan ini pertanyaan yang penting banget loh. Entah Anda seorang guru, orang tua, atau siapapun yang peduli sama anak-anak muda, ngebangun ruang aman itu sekarang bukan lagi pilihan, udah jadi keharusan. Nah, ternyata ada loh sebuah alat yang memang tujuannya persis untuk itu. Buat bantu remaja biar berani ngomong, lebih kenal sama diri sendiri, dan akhirnya nemuin kekuatan mereka. Yuk kita lihat lebih dekat. Kita semua tahu ya, jadi remaja zaman sekarang itu ndak gampang. Tekanannya datang dari mana-mana, media sosial, tuntutan sekolah, plus dunia yang berubahnya cepet banget. Makanya, mereka itu butuh lebih dari sekedar nasihat. Mereka butuh alat yang konkret. Jadi, fokusnya itu geser. Bukan lagi soal memperbaiki masalah yang ada, tapi lebih ke menumbuhkan sesuatu yang baru dari dalam, yaitu ketangguhan dan pemahaman diri yang akarnya kuat. Terus, gimana dong cara kita bantu mereka? Nah, salah satu pendekatan yang menarik banget itu lewat Life Skill Card Deck. Atau kalau di Indonesiain ya, set kartu keterampilan hidup. Tapi jangan bayangin ini kayak permainan kartu biasa ya. Nggak ada yang menang atau kalah di sini. Ini tuh lebih kayak alat pancing buat memulai obrolan yang dalam. Tempat di mana remaja bisa benar-benar refleksi diri tanpa takut dijudge. Dan kartu ini bukan asal-asalan loh, semuanya dibangun di atas 5 pilar penting. Mulai dari self-awareness atau kesadaran diri, terus kemampuan ngatur emosi, sampai latihan bikin keputusan yang bijak. Intinya, setiap elemennya itu dirancang untuk membangun ketangguhan, dan yang paling penting, menumbuhkan harapan. Tapi, semua pilar tadi nggak bakal bisa berdiri kokoh kalau nggak ada satu fondasi utama. Apa itu? Rasa aman secara psikologis. Pertanyaannya, gimana cara ngebangun fondasi ini? Nah, kuncinya ada di sini. Ini bukan cuma saran, tapi ini aturan main yang wajib. Gak boleh ada penghakiman, gak ada paksaan buat cerita, semua yang diomongin sifatnya rahasia. Dan yang terpenting, setiap orang bebas mengekspresikan dirinya. Lingkungan kayak gini nih yang bikin refleksi yang jujur bisa beneran terjadi. Penting banget buat ngebedain ya, ini tuh refleksi, bukan konseling. Tugas fasilitator di sini itu cuma sebagai pemandu yang ngebukain pintu, bukan jadi terapis yang mengoperasi masalah psikologi seseorang. Beda banget tujuannya. Dan ini bukan metode yang asal ya. Pendekatannya tuh benar-benar berakar pada teori psikologi yang udah teruji. Sebut saja dari para pemikir kayak Erikson dan Beck yang ngomongin soal pembentukan identitas dan cara kita mengubah cara pandang. Jadi fondasinya itu kuat dan ilmiah. Oke, sekarang kita masuk ke mesin utamanya. Kita bakal lihat gimana sih alur fasilitasi ini bisa ngebawa seseorang dari sekedar cerita di kartu sampai ke sebuah tindakan nyata yang bisa mereka lakuin. Perjalanannya tuh ada 4 langkah. Kelihatannya simpel tapi dampaknya kuat banget. Pertama, jelajahi. Di sini kita kenalan dulu sama cerita dan situasinya. Kedua, rasakan. Coba kasih nama buat emosi yang muncul. Ketiga, pahami. Nah, di sini kita cari makna atau pelajaran di baliknya. Dan yang terakhir, bertindak. Pilih satu aksi kecil yang nyata buat dilakuin. Proses inilah yang ngebantu mengubah perasaan yang tadinya abstrak, mungkin kusut di dalam kepala, jadi sesuatu yang lebih jelas, jadi pemahaman, dan akhirnya jadi sebuah tindakan yang konkret. Keren ya, gimana setiap langkahnya itu membimbing mereka secara terstruktur. Oke, teorinya udah. Terus prakteknya gimana? Biar kebayang, yuk kita intip gimana sih biasanya sebuah sesi 60 menit itu berjalan. Nah, ini contoh alur sesi selama 60 menit. Semuanya ada ritmenya. Dimulai dari 10 menit pertama buat ice breaking dan ngebangun rasa aman. Penting banget ini. Lanjut, 10 menit buat refleksi kartu sendirian dulu. Baru deh, masuk ke intinya. 25 menit buat sharing circle atau lingkaran berbagi. Setelah itu, ada waktu buat bikin komitmen pribadi dan ditutup dengan afirmasi bareng-bareng. Coba deh perhatiin, porsi waktu terbesarnya itu ada di sharing circle. Kenapa ya? Karena disinilah sihirnya bekerja. Di momen inilah para remaja seringkali sadar, oh ternyata gue nggak sendirian ngerasain ini. Dan perasaan itu kuat banget. Dan sebagai penutup, ada afirmasi kelompok yang diucapin bareng-bareng. Sesuatu yang positif kayak kita semua sedang berkembang, dan itu adalah sesuatu yang sangat indah. Ini buat nguatin lagi pesan kalau proses bertumbuh ini adalah perjalanan bersama, dan itu indah. Nah, ini dia pertanyaan penutup yang penting buat kita renungkan. Gimana kalau alat-alat yang kita pakai untuk ngebantu remaja itu tujuannya bukan buat memperbaiki mereka,
tapi untuk memberdayakan mereka, biar mereka bisa melihat kekuatan yang sebenarnya udah ada di dalam diri mereka sendiri. Pergeseran cara pandang ini penting banget, dan alat seperti ini adalah salah satu langkah nyata untuk mewujudkannya.